Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua di rumah ya. Oke, kali ini kita akan belajar materi SKI kelas 11 tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Ibu harap kalian simak semua materi ini karena nanti di akhir pembelajaran seperti biasa Ibu akan memberikan tugas. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Bani Abbasiyah mencangkup ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Ilmu pengetahuan umum terdiri dari ilmu biologi, ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu matematika, dan ilmu astronomi. Sedangkan ilmu-ilmu agama meliputi ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tasawuf, dan ilmu kalam. Yang pertama, ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio. Sedangkan filsafat Islam adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal mengenai hakikat atau segala sesuatu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, filsafat Islam bermanfaat untuk menemukan hakikat sesuatu sebagai ciptaan Allah dan merupakan bukti kebesarannya. Nah, tokoh-tokohnya yang pertama adalah Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ar-Razi, dan Ibnu Maskawai. Selanjutnya adalah ilmu matematika. Ilmu matematika merupakan salah satu cabang ilmu yang paling banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh-tokohnya yang pertama Umar Khayyam, Ibnu Haysam, Al-Khawarizmi atau yang sering disebut dengan Bapak Aljabar dan penemu angka 0, Jamshid Ghiatsuddin Al-Khashi, peletak dasar aritmatik atau ilmu hitung, Sabit bin Khurrah Al-Hirani. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, tokoh-tokohnya yang pertama adalah Ar-Razi. Di dunia barat, beliau dikenal dengan nama Rhazes. Beliau terkenal sebagai dokter yang pertama kali melakukan pengobatan secara ilmu jiwa, yaitu pengobatan dengan cara memberi sugesti kepada para penderita psikosomatis atau penderita gangguan emosi dan mental. Yang kedua adalah Hunain Ibnu Iskak. Beliau adalah dokter spesialis mata. Yang ketiga adalah Ibnu Sina. Selain filsuf, ia merupakan tokoh kedokteran. Beliau dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Beliau terkenal di kalangan sarjana-sarjana barat yang menyebutnya sebagai Avicenna. Ilmu astronomi. Dalam Islam, ilmu astronomi dikenal sebagai ilmu falak. Ilmu ini ditemukan dalam waktu lama, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi di Babilonia. Dalam perkembangan astronomi, muncullah sistem penanggalan. Pentingnya ilmu astronomi karena sangat mendukung penentuan waktu, terutama waktu ibadah, waktu sholat, arah kiblat, dan penanggalan komariah. Ilmuwan astronomi masa dinasti Abbasiyah, yaitu Jabir al-Batani, penemu teropong bintang, dan Abu Mansur al-Falaki. Selanjutnya, ilmu biologi. Ilmu biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup.
Biologi bermanfaat sebagai pengetahuan supaya manusia mampu menjaga dan melindungi seluruh makhluk ciptaan Allah. Tokoh-tokohnya yang pertama adalah Al-Jahiz. Beliau adalah ahli biologi dalam bidang ilmu hewan. Selanjutnya As-Simai. Beliau adalah ahli dalam bidang biologi, terutama bidang tumbuhan dan pepohonan. Dan Ibnu Awwah. Beliau adalah ahli biologi khususnya di bidang pertanian. Kita memasuki ilmu-ilmu agama. Yang pertama adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir merupakan ilmu yang menjelaskan tentang makna atau kandungan Al-Quran, sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, dan hukumnya. Ilmu tafsir terdiri dari ilmu tradisional atau masyhur, yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi, dan rasional, yaitu Al-Quran ditafsirkan pada akal pikiran. Selanjutnya ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis dari sanad, perawi, dan matannya. Penyusunan hadis sudah dilakukan sejak masa pemerintahan dinasti Umayyah, saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah. Periode penyusunan hadis pada masa Umayyah disebut sebagai periode awal penyusunan hadis. Ahli hadis disebut kutubus sittah. Ahli hadis diantaranya ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan Imam Nasai. Ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan bidang ilmu dalam syariat Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Pada masa ini, dalam dunia intelektual muslim muncul perdebatan sengit antara ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Namun, pertentangan ini mereda ketika ra'yi atau logika dapat dianggap sebagai salah satu cara dalam menetapkan hukum fikih melalui batasan-batasan yang dibuat oleh ahlul ra'yi. Nah, pada masa ini muncul 4 mazhab atau imam besar dalam ilmu fikih, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik bin Anas. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dapat diartikan sebagai ilmu tentang menyucikan batin dengan cahaya ma'rifat dan tauhid sehingga dapat menghasilkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Abbasiyah berkembang 2 aliran dalam ilmu tasawuf, yaitu tasawuf akhlaki dan tasawuf falsafi. Tasawuf akhlaki bersifat akhlak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan falsafi bersifat filsafat dan sudah bercampur dengan metafisika. Selanjutnya, ilmu kalam. Nah, salah satu ilmu yang mendasar dalam ajaran Islam mengenai ketuhanan dan seluruh perangkat ajaran agama yang dasar. Kemunculan aliran Mu'tazilah yang akhirnya menjadi ideologi resmi negara pada masa Al-Ma'mun memicu konflik dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Puncaknya adalah polemik tentang kemakhlukan Al-Quran. Keyakinan kemakhlukan Al-Quran ini bertentangan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun hendak dipaksakan oleh penguasa Abbasiyah kepada masyarakat, yang mayoritasnya adalah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tragedi ini disebut tragedi Al-Mihnah, yang terjadi pada tahun 218 Hijriah. Ulama yang menolak paham kemakhlukan Al-Quran ini menerima sanksi yang berat dari pemerintah. Salah satu ulama yang menjadi korban dalam tragedi ini adalah Imam Ahmad bin Hambal, yang harus mendekam dalam penjara dan mengalami cedera pada tulang belakangnya akibat siksaan dari tentara Khalifah Al-Ma'mun. Ulama kalam yang muncul pada periode ini adalah Wasil bin Atha, yang menjadi pendiri dari aliran Mu'tazilah, dan Abu Hasan al-Asy'ari,
yang menegakkan aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Seperti biasa, untuk membuktikan bahwa kalian sudah menonton video ini, buatlah tulisan yang berisi poin-poin penting tentang materi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah di buku tulismu. Kemudian foto dan kirim ke email nurummimf@gmail.com atau WhatsApp 085754524196. Jangan lupa nama lengkap dan kelas ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.